Kita tahu, dalam satu hari, sejak surya merekah perlahan hingga cahaya bulan menemani, dingin ibu kota terus berjalan dan tak pernah terhenti. Selalu saja ada aktivitas yang tercipta dan menghidupinya. Mulai dari kamu yang berkelana dengan sepeda, kamu yang sedang khawatir tertinggal bersekolah, kamu yang sedang berjalan menuju rumah, dan kamu dengan teman sejawat yang saling bertukar cerita tentang perjalanan hari ini. Meski waktu, tempat, dan rasa yang kita miliki berbeda serta beragam, selalu ada satu hal yang menemani kamu melewati itu semua. Berkolaborasi dengan ragam pihak, Plus Jakarta hadir dalam berbagai rupa dan warna untuk temani teman kolaborasi dalam tiap kegiatan. Karena Jakarta ingin kamu peka dan memantik kesadaran akan identitas kita bersama sebagai kota kolaborasi. Sudah temukan dan sebarkan Plus Jakarta di tempatmu? Kamu kenapa? Ngeheng. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Kresek-kresek. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Gosong. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Panas. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Rusak. 77 Mega Electronic Sale pasti ori. Jangan lewatkan Shopee 77 Mega Electronic Sale. Kita harus bangga. Bangga bisa mengembangkan hobi jadi penghasilan. Bangga bisa melihat celah dan menjadikannya sebuah kesempatan. Bangga bisa terus menghadirkan inovasi-inovasi baru. Bangga bisa selalu kembali berdiri meski seringkali terpuruk. Mereka hanyalah sebagian dari anak-anak bangsa yang bangga akan sukses bersama Shopee. Mari kita bangga mendukung mereka. Bersama, kita bangga buatan Indonesia.
Disiarkan secara langsung dari Jakarta Creative Hub dalam rangka HUT DKI Jakarta yang ke-494. Saya Puntia Septiani. Selamat datang di kelas personal Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Jakarta Experience Board dan Shopee Indonesia berkolaborasi dalam Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee. Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee dalam rangka HUT DKI Jakarta ke-494 mengusung tema mendekatkan dengan kesempatan #Jakarta Bangkit. Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee merupakan bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah, BUMD, dan pihak swasta. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM ibu kota untuk naik kelas, hingga akhirnya dapat menjadi perilaku ekspor bersama Shopee. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan video dari para kolaborator. Kita harus bangga. Bangga bisa mengembangkan hobi jadi penghasilan. Bangga bisa melihat celah dan menjadikannya sebuah kesempatan. Bangga bisa terus menghadirkan inovasi-inovasi baru. Bangga bisa selalu kembali berdiri meski seringkali terpuruk. Mereka hanyalah sebagian dari anak-anak bangsa yang bangga akan sukses bersama Shopee. Mari kita bangga mendukung mereka. Bersama, kita bangga buatan Indonesia. Kita tahu, dalam satu hari, sejak surya merekah perlahan hingga cahaya bulan menemani, dingin ibu kota terus berjalan dan tak pernah terhenti. Selalu saja ada aktivitas yang tercipta dan menghidupinya. Mulai dari kamu yang berkelana dengan sepeda, kamu yang sedang khawatir tertinggal bersekolah, kamu yang sedang berjalan menuju rumah, dan kamu dengan teman sejawat yang saling bertukar cerita tentang perjalanan hari ini. Meski waktu, tempat, dan rasa yang kita miliki berbeda, serta beragam, selalu ada satu hal yang menemani kamu melewati itu semua. Berkolaborasi dengan ragam pihak, Plus Jakarta hadir dalam berbagai rupa dan warna untuk temani teman kolaborasi dalam tiap kegiatan. Karena Jakarta ingin kamu serta Shopee Live. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan Jackpreneur dan juga rekan-rekan sekalian yang menyaksikan melalui Shopee. Selamat hari ulang tahun ke-494 untuk Kota Anarki, Impact Manager Warung Pintar di paparannya soal inovasi dan kolaborasi hadapi digitalisasi. Selamat pagi Jiwo. Selamat pagi, Mutia. Senang sekali hari ini dapat hadir dalam acara perwakilan dari Warung Pintar. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja Jiwo dengan paparannya serius sekali sepertinya ya. Iya. Presentasinya mungkin baru habis itu nanti kita akan diskusi perihal bagaimana ada apa sih tips and trick yang mungkin bisa dari teman-teman UMKM itu terapkan tuh seperti apa? Saya akan coba share di sini. Baik, Warung Pintar itu mulai dari
ini teman-teman semuanya, bahwasannya market dari FMCG dalam hal ini adalah fast moving consumer juga ada gap di situ. Dari jumlah GDP atau misalnya kontribusi omset lah paling gampang, corporate itu hampir menyamai dengan pengusaha-pengusaha mikro. Namun ketika dibagi per kapita atau per orang gitu kan, per kepala UMKM ternyata sangat-sangat rendah sekali ya. Kayak gitu. Mungkin untuk kompetitif. Sementara dibandingkan dengan retail modern, dia langsung ngambil itu dari mana? Biasanya langsung dari distributor. Otomatis jauh lebih kompetitif. Dari sini aja harga yang mereka tawarkan itu tidak kompetitif. Kemudian dari segi ketersediaan barang, mereka itu kalau misalnya, nah kemudian sementara culture-nya warung adalah bisnis yang fast moving banget. Hari ini barang kejual berapa, besoknya langsung belanja. Seperti itu. Nah dari sini kemudian kita membuat sebuah ekosistem kayak gitu kan. Caranya karena memang kita perusahaan teknologi gitu kan, bagaimana setiap ekosistem warung tersebut atau retail tradisional ini kita injek dengan teknologi. Nah jadilah seperti ini. Jadinya warung pintar itu mungkin kita lihat sebagai aplikasi doang nih teman-teman semuanya. Kayak gitu kan, hanya ada di aplikasi warung pintar tuh yang di bawah kanan tuh. Kayak gitu. Tapi di dalamnya kita juga punya gudang. Kita punya namanya tim logistik sendiri. Kayak gitu. Kita juga bekerja pandemi, kayak gitu. Karena kita tahu bahwasannya dari pandemi ini yang paling terdampak adalah mereka-mereka yang terbatas modal usahanya. Nah, bagaimana warung pintar tuh bisa berpikir selain namanya kita tidak pengen mendistrupsi para agen kayak gitu kan, 500.000 orang itu kehilangan pekerjaan. Nah, akhirnya warung pintar juga peran warung pintar terhadap namanya UMKM yang di mana 47% itu turun gitu kan bisnisnya. Ya akhirnya kita bikin namanya riset dong. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan kayak gitu kan. Ya ternyata untuk Juragan sendiri ternyata butuh namanya stok yang selalu ada. Terutama yang tadinya barang-barang yang bersifat jajan-jajanan akhirnya berganti menjadi staple food. Atau sembako kayak gitu kan. Kemudian Juragan juga kita lihat mitra-mitra kita itu ternyata neighborhood community ya mensuplai barang-barang untuk si para tetangganya tersebut. Nah, akhirnya dari riset-riset ini teman-teman semuanya kita bikin sebuah inisiatif. Apa aja sih? Tentunya dengan kita learn ini berubah dari segi consumer behavior juga berubah. Dalam hal ini adalah berubah menjadi staple food, itu jauh lebih banyak kayak gitu kan. Kemudian supply chain-nya juga warung-warung sekali lagi mereka harus mensuplai namanya staple food dan dari user atau Juragan feedback-nya mereka pengen bikin kayak butuh namanya stok yang bisa dilihat gitu sehingga bisa reliable dan ada namanya predictability, bisa diprediksi lah kayak gitu untuk namanya si sembako ini. Nah kemudian dari yang luar gitu kan ternyata ekonomi juga berubah kayak gitu kan. Spendingnya berubah, yang tadinya spend mungkin di sigaret atau rokok, berubah menjadi staple food, kayak gitu. Market buying behavior juga go to online, kayak gitu kan titiknya. Kemudian human activity-nya juga berubah, lebih banyak pembatasan di rumah aja, gitu kan, 75% sekarang, itu harus WFH, kayak gitu kan. Dan sama satu lagi yang penting dari government affair adalah, ternyata pemerintah itu butuh namanya penyalur bantuan sosial, sembako dan sebagainya. Dari sini, dari 3 hal ya, berarti staple food, go online, sama dari kendala dari pemerintah, kemudian warung pintar apa sih penyesuaian bisnisnya, sehingga kita punya namanya inisiatif-inisiatif baru yang lahir pada saat pandemi. Ini halnya bisnis warung pintar pada umumnya, jadi tidak perlu tuh namanya kos bansos, biasanya ada tuh, ya kan, 5.000 sampai 10.000 tuh biasanya. Tuh warung pintar tuh nggak ada namanya manajemen fee-nya. Kayak gitu, sehingga mereka bisa menyalurkan bansos-bansos ini ya seperti halnya bisnis as usual-nya warung pintar, seperti itu. Nah, terus selain itu juga kita dengan namanya berbasis teknologi, kita bikin di bantuan pintar ini ada punya namanya pemberdayaan ekonomi berdasarkan pakai voucher lah, pakai modal usaha kita suntikan dalam bentuk voucher-voucher belanja atau kulaan di warung pintar. Kita bekerjasama dengan Bank Indonesia juga yang juga partner dari sini ya, kayak gitu. Nah, terus juga kita juga dengan para supplier yang berbasis sembako gitu kan, plus pemberdayaan lewat grosir pintar nih, agen-agen untuk mensuplai
warung-warung kecil. Jadi adaptasi yang tahu bagaimana kita bisa melihat inward maupun outward, ya akhirnya bisa cocok gitu, ditambah dengan riset yang benar-benar ya, karena selama ini kebanyakan startup atau UMKM itu akhirnya harus tutup, ya kan, karena memang COVID-19 ini pandemi ya kan. Karena emang ini yang selalu ditekankan. Dunia itu berubah, kayak gitu kan. Dan kalau misalnya kita melakukan bisnis dengan cara yang lama, kayak gitu kan, mau gak mau kita pasti akan hilang dan tertelan zaman sih. Kayak gitu, otomatis ya kita harus innovate gitu. Seperti halnya paling gampang bagaimana melakukan inovasi itu bukan menyentuh core bisnis, core masalahnya sebenarnya. Seperti halnya Henry Ford aja. Saya kan dulu kan belum ada mobil ya, masih pakai dokar tuh, kuda tuh. Bagaimana caranya saya bisa sampai lebih cepat ke tempat tersebut adalah caranya bukan dengan menambah tenaga kuda. Kuda-kuda yang lebih kuat gitu. Tapi mengganti kuda dengan mesin. Mengganti kuda dengan mesin yaitu mobil kan. Akhirnya Henry Ford memiliki inovasi bikin mobil. Kayak gitu. Sesimpel itu sih. Nah, warung pintar itu bukan sekedar kalau misalnya kita bikin, ternyata masalah di warung-warung kecil ini tidak bisa diakses oleh warung pintar. Mungkin kita akan nambah di gudang-gudang kita itu fleet yang bersifat mobile seperti motor lah. Kayak gitu kan. Tapi ternyata itu nggak efisien. Nah, akhirnya kita menyelesaikan masalah itu dengan, ya udah kita bikin inisiatif Grosir Pintar yang memberdayakan agen-agen sekitar, ya kan. Kita bekalin fleet motor dengan memberdayakan warga-warga sekitar agen tersebut untuk nganterin barangnya ke warung-warung kecil tersebut. Jadinya dua masalah itu bisa selesai dengan satu solusi. That's innovation teman-teman, kayak gitu. Nah, terakhir ya selesai sih kalau dari saya, kayak gitu kan. Intinya kalau ada pertanyaan monggo. Sekian dari saya, selamat pagi. Baik, luar biasa. Jiwo sebenarnya ini menarik ya. Kata kuncinya ini kan kalau dari presentasi Jiwo itu technological inclusion. Yes, betul. Yang diusung oleh Warung Pintar. Ya. Dan sangat menurut saya pribadi sangat timely sekali karena sedang maraknya kasus COVID-19, lagi pandemi seperti ini. Tentunya mobilisasi face to face ketemu orang saja itu sudah sangat dibatasi. Betul. Sehingga tentunya mobilisasi kalau kita translasikan ke mobilisasi para tenan atau pemilik usaha itu pun juga akhirnya paling tidak akan mempersulit begitu ya untuk bisa mendistribusikan barang-barang dan usahanya. Sebenarnya inovasi dan kolaborasi ini pun yang digunakan oleh Warung Pintar sendiri ini kan juga kalau kita look back sedikit mungkin sudah ada sebelum pandemi mungkin ya? Ya, Warung Jiwo, Pintar ya? sudah ada dari Baik, sebelum apa pandemi. sih sebenarnya Jiwo yang mengusung Warung Pintar sendiri untuk mendigitalisasi ini semua? Apa potensi yang sebenarnya dilihat oleh Warung Pintar saat mendirikan? Ya, yang pertama itu adalah pangsa pasar untuk general trade itu besar. Yang tadi saya bilang 74%. Dan itu sangat-sangat sangat-sangat tidak efisien lah bisa dikatakan lah. Karena kenapa? Karena satu sisi panjang ya alurnya, kayak gitu dari situ karena memang panjang alurnya bagi warung. Kalau misalnya kita lihat sebagai pemilik warung, harganya tidak mungkin bisa kompetitif. Itu satu. Kemudian yang kedua itu dari sudut pandang brand misalnya, brand itu sangat-sangat tidak bisa menjangkau warung secara lebih tahu nih demografinya, profilnya, itu mereka nggak tahu sama sekali kalau misalnya kita tanya ke teman-teman brand. Karena apa? Panjang banget alurnya, kemudian banyak banget pihak yang terlibat. Intermediarisnya terlalu banyak, Mbak. Kayak gitu. Karena apalagi didukung dengan teknologi yang masih manual gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Nah, Warung Pintar
bikin kayak gimana, kita bikin namanya sistem, ekosistem bahkan, kayak gitu kan. Satu sisi kita bikin ekosistem yang jauh lebih, ya setiap peran-peran yang ada di general trade atau retail gitu kan, kita kasih teknologi supaya apa? Semua alur barang itu, dan juga nanti akan masuk ke promosi dan sebagainya, terdata dan tercatat. Kan ini gitu, teknologi itu mendata dengan terdata dan tercatat, dan sama satu lagi dia bisa mempercepat sistem. Misalnya gini, kalau misalnya di gudang-gudang pengelolaan para yang dulu ya, misalnya yang manual-manual ini Mbak, dia itu dapat pesanan itu harus print dulu. Kemudian dicatat, checklist dan sebagainya. Di Warung Pintar tidak. Kita punya namanya kurir app, checker app, sama picker app. Jadinya setiap pemesanan masuk ke picker, dilihat dulu, oh barangnya ini diambil. Kemudian dicek sama checker, ini benar nggak barang yang diambil. Kemudian di kurir app-nya, kita sudah smart routing. Jadinya kita bisa lihat kayak, oh ternyata warungnya ini yang tadinya segitiga nggak jelas gitu kan, diatur sama sistem, sama AI gitu kan, supaya bisa efisien lah dari segi bahan bakar, kemudian tenaga dan sebagainya. Nah jadinya teknologi itu bisa mempercepat proses bisnis tersebut seperti itu. Dan jadinya pun juga one stop ya, integrasi begitu ya Jiwo ya? Ya, bukan sekedar dari hal-hal, kalau ngomong ini agak panjang juga nih Mbak. Dia juga misalnya untuk para pemilik warung, dengan menggunakan aplikasi gitu kan, dia nggak perlu datang ke agen. Dia riset kita gitu kan, mereka harus ke agen atau ke distributor, mereka butuh sekitar 2,5 jam sampai 4 jam sekali belanja. Karena harus ngantri, berebut barang dan sebagainya. Kalau di Warung Pintar kan enggak. Betul. Dia pakai aplikasi doang. Dan itu ketika dikali seminggu itu mereka belanja sekitar 3 sampai 4 kali. Itu udah sampai 12 jam sendiri. Yang sebenarnya dia bisa lakukan untuk apa? Untuk spend more time with your family gitu. Dia bisa, ya kita mengukur itu juga. Ditambah lagi dengan kos kalau misalnya belanja secara manual ke agen, dia harus bayar parkir, bayar kuli, bayar biaya angkutnya, biaya transportasi. Belum lagi resiko kecelakaan karena harus bawa anak dan bawa barang dan sebagainya. Dengan Warung Pintar kita kirimkan barang tersebut langsung ke warung dan itu for free. Kayak gitu. Jadinya banyak banget keuntungan ketika kita pengen bantuin warung tuh ya secara keseluruhan lah. Nggak cuma gembar-gembor pemakaian aplikasi doang, oh digital dong. Kan banyak gitu kan, mengglorifikasi, oh ternyata digital, pakai aplikasi doang. Ternyata sistemnya nggak diubah ya, sama aja. Kayak gitu. Karena memang merevolusi ya retail itu bagi kami itu harus keseluruhan sih. Oke. Yes. Oke, ini menarik sekali dan juga konsep yang mungkin saja teman-teman yang menonton belum terlalu familiar begitu ya. Ini teman-teman yang menonton jangan lupa bisa untuk memberikan pertanyaan ke kolom komentar, apalagi yang menonton di YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia dan juga Shopee Live. Langsung aja diberikan pertanyaannya kepada Jiwo, nanti langsung bisa saya bacakan dan kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Namun untuk melanjutkan ya Jiwo ya, tadi menarik bahwa Warung Pintar ini pun juga mengusung front to end ya, jadi bukan cuma hanya mengglorifikasi itu tadi penggunaan aplikasi, tapi juga semuanya dilayani baik itu mulai dari distribusi ataupun juga logistik dan sebagainya begitu ya. Dan saya asumsikan pun juga untuk layanannya sendiri bukan hanya di wilayah-wilayah atau kota-kota besar ya Jiwo, justru bisa mengusung ke remote area di Indonesia begitu, yang mana biasanya distribusi pun juga jadi satu momok yang lumayan berat begitu ya, apalagi area yang sulit dijangkau ataupun tadi juga masalah-masalah seperti biasa kalau belanja bawa anak dan sebagainya gitu, tidak efisien begitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang menonton atau mungkin nanti aplikasinya ketika Jiwo sudah aplikasikan kepada tenan-tenan ataupun juga pemilik usaha kecil begitu ya, cara untuk memulainya dulu aja gimana sih Jiwo? Kalau tadi kan presentasinya mungkin karena banyak sekali informasinya sehingga tapi mulainya dari mana ya gitu. Gimana sih Jiwo untuk memulai? Paling gampang ya, kalau misalnya pengen gabung jadi Warung Pintar, mitra Warung Pintar atau tenannya Warung Pintar lah ya. Nomor satunya adalah harus punya warung dulu. Karena jumlah warung itu kalau yang bermain di kelontong, gitu kan, itu jumlahnya 3,5 juta. Walaupun secara jumlah saya yakin warung itu jumlahnya sekitar 50 jutaan karena 70%, 80% UMKM itu adalah usaha perdagangan atau trading kayak gitu kan. Nah, sesimpel kayak kita harus nyelesain dulu yang 3,5 jutanya dulu. Ya Bapak Ibu dalam hal ini kalau pengen di-serve sama Warung Pintar adalah punya warung dulu nih. Kayak gitu kan. Ketika ini dengan size seberapa? Size apapun. Kayak gitu kan. Kita udah melayani di 150 kota kabupaten gitu kan.
Dari mulai paling barat tuh Medan, sampai timur itu kita Makassar sama Bali. Itu sudah kayak gitu kan, silakan Bapak Ibu. Cara daftarnya gimana? Install aja aplikasi Warung Pintar, kemudian melakukan namanya panduan di situ, insert nomor KTP, kemudian upload foto warung, titik mapsnya di mana. H+1 setelah diverifikasi bisa gabung. Udah bisa bergabung dan belanja kulaan di Warung Pintar. Baik. Tadi melanjutkan pertanyaan aku sedikit ya, memang sebenarnya agak penasaran kalau soal size ya sebenarnya size apapun namanya warung begitu ya, baik itu kecil maupun yang sudah menggurita begitu tetap bisa dibantu oleh Warung Pintar. Tapi kalau boleh kita telisik sedikit modalnya sendiri sebenarnya kalau yang dikategorikan bisa bergabung dengan Warung Pintar ini bebas saja atau gimana sih Ju? Yang penting punya warung kelontong. Karena kita kelarin dulu yang masa 3,5 juta dulu nih. Baik. Yang membedakan mungkin dengan yang lain adalah ya mereka itu mungkin yang ada namanya platform yang lain ya. O2O nih kan, bisnis O2O nih, online to offline gitu kan. Mungkin mereka bisa melihat dalam skala rumah tangga, nggak punya warung, dia bisa daftar tuh. Ya kan? Kalau Warung Pintar enggak, kita pengen dulu fokus deh 3,5 juta dulu deh. Kelar itu kita tahu pain point-nya mereka gitu. Baru kita bisa membuka kesempatan ke seluruh banyak para pemilik warung lah dengan berbagai macam jenis. Warung sayur, warung burjo dan warung pecel lele misalnya kayak gitu. Untuk mensuplai barang-barang kebutuhan mereka. Seperti itu. Oke. Yang lebih teknikal sedikit Jiwo, bagaimana sih sebenarnya sistem perhitungan laba Warung Pintar sendiri dibandingkan dengan kalau misalnya kita mengelola seperti biasa dibandingkan warung tradisional begitu ya? Oke, ini dari sudut pandangnya Warung Pintar atau dari sudut pandang pemilik warung? Dari sudut pandang pemilik warung. Dari sudut pandang pemilik warung, tergantung jenisnya. Karena warung ini banyak Mbak jenisnya. Ada namanya warung nongkrong, sembako dan sebagainya. Nah warung nongkrong itu dia bisa ngambil persenan antara 20-50%. Misalnya kita beli nyeduh kopi, teh gitu kan, Indomie misalnya atau mie instan. Dia bisa ngambil laba sekitar 20-50%. Sementara untuk warung-warung yang sembako, mereka kecil, antara 5-10%. Jadi tergantung nih Bapak Ibu, ya kan, atau teman-teman di sini pengennya warungnya kayak gimana. Warung yang mensuplai sembako atau warung yang mensuplai ya tongkrongan-tongkrongan. Kayak gitu. Walaupun sekarang agak sulit untuk nongkrong ya. Iya. Jadi paling dibatasi warung biasa aja gitu kan. Gitu. Laba kecil sendiri pun juga sebenarnya tidak serta-merta membuktikan bahwa wah ini untungnya kecil begitu ya atau karena main volume. Betul. Iya, kalau sembako itu volumenya gede Mbak. Betul. Sekali belanja itu mereka minimal 10 juta, bisa 20 juta. Dikali mereka dalam seminggu itu 3 sampai 4 kali belanja, itu sekitar 80 sampai 100 juta, seperti itu. Tapi memang walaupun kecil gitu kan, ya ketika udah punya langganan ya mereka akan jalannya terus. Kayak gitu. Dan apalagi kalau misalnya kebutuhan riset kami, internal kami bilang kalau selain namanya berbelanja online juga, ternyata ada tren sekarang itu pilihan belanja untuk sembako gitu kan. Sekarang udah masuk ke wilayah-wilayah yang bersifat perumahan. Ya yang dekat rumah lah, ke warung-warung itu tadi. Tradisional kelontong lah, traditional stall kayak gitu. Nah, ini sambil lagi-lagi mewakili rasa penasarannya mungkin pemilik warung juga ya Jiwa ya, karena konsep Warung Pintar walaupun menarik tapi pun juga tidak bisa dipungkiri mungkin digitalisasi mungkin agak asing juga begitu ya untuk sistem warung kelontong atau warung konvensional sendiri. Kalau dibayangkan begitu ya, kalau kita tarik lurus ke depan, kira-kira ada contohnya nggak sih Jiwo sampai kapan bisa balik modal atau mungkin ada case-nya dari Warung Pintar sendiri misalnya dengan modal A atau warung kelontong dengan modal A pernah dikelola oleh Warung Pintar dan bisa balik modal sampai di titik apa, di kapan dan sebagainya? Ya tergantung sebenarnya karena tergantung ininya. Biasanya kalau warung-warung nongkrong itu biasanya jauh lebih cepat balik modalnya. Karena seperti halnya kita jual makanan seperti biasanya Mbak, kayak gitu. Dengan keuntungan misalnya 20-50%. Oke, let's say kita ambil 20% deh, kayak gitu kan. Dan 5%-nya, 10%-nya atau 15%-nya digunain untuk nambahin modal, 5%-nya untuk misalnya untuk kebutuhan pribadi kita misalnya kayak gitu kan. Itu bisa cepat antara setahun sampai 2 tahun. Agak lama memang kalau dibandingkan dengan namanya bisnis ayam goreng dan sebagainya gitu kan. Tapi orang butuh makan, namanya warung itu ya dari dulu sampai sekarang tetap aja begitu. Karena memang kebutuhan pokoknya di situ, seperti itu. Dan
sementara untuk kalau misalnya sembako memang agak lama gitu kan. Mereka bisa turnovernya itu atau balik modalnya itu sekitar 2-3 tahun. Seperti itu. Oke. Kalau boleh diceritakan sedikit atau diberikan contoh, ada success story yang bisa diceritakan nggak sih Jiwo biar jadi inspirasinya para calon-calon mitra warung pintar begitu ya? Paling untuk mitra pertama warung pintar kali ya. Sekarang udah punya 5 cabang kalau nggak salah. Itu di daerah Jakarta. Daerah Jakarta. Baik, kayak gitu kan. itu dari kapan? Dari tahun kapan? Dari tahun 2017 akhir. Oh wow, oke. Ya, 2017 akhir buka warung, itu adalah warung uji coba kami pertama gitu kan. Sampai sekarang udah 5 cabang di Jakarta dan memang serius getol lah berwarung si bapak ini. Namanya Pak Jun seperti itu. Kemudian ada juga beberapa juragan yang saat ini memang buka 2-3 cabang. Kayak gitu kan. Karena memang ya ketika memang buka cabang otomatis tanda kutip mereka sudah balik modal. Dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ini kemudian buka cabang baru. Seperti itu loh. Nah, ya seperti itu success story-nya. Paling kita juga punya success story mereka-mereka yang mendapatkan stimulus usaha dari Warung Pintar dan partners, misalnya Bank Indonesia, Basnas dan sebagainya kayak gitu kan. Mereka itu yang tadinya tahun 2020 di PHK, buka warung, kemudian kita kasih stimulus modal selama 3 bulan atau 3 tahap gitu kan. Dan sampai sekarang akhirnya bertahan warungnya. Bahkan yang tadinya warung nongkrong kemudian shifting bisnis menjadi warung sembako. Kayak gitu. Karena memang kita bukan sekedar apa yang mereka jual, tapi mindset untuk growth-nya ini yang kita tawarkan ke para pemilik warung. Makanya di aplikasi kita itu bukan sekedar kulaan, tapi mereka bisa belajar usaha lewat peningkatan literasinya. Oh, baik. Ada materi-materi plus kuis. Kita tidak tulis ujian, tapi kuis. Karena juragan itu sangat-sangat suka kuis. Kayak gitu. Ini paling tidak seperti training juga bentuknya ya? Betul, Jiwo, betul. Ya? Training online gitu kan. Dia nonton video. Kenapa kita pakai video? Karena riset kita 80%, 90% pemilik warung kita tuh nonton YouTube. Jadi semua yang ada di aplikasi itu, misalnya apa fitur-fitur warung pintar, semua berbasis research lah Mbak. Kita punya namanya dasar yang kuat kenapa kita bikin namanya inovasi yang seperti itu. Baik. Sembari kita jawab ya Jiwo ya pertanyaan-pertanyaan dari audiens ini yang sudah masuk dari Shopee Live, kemudian YouTube Shopee Indonesia dan juga YouTube Pemprov DKI Jakarta. Teman-teman yang mau masih bertanya pun masih dibuka kesempatannya di kolom komentar. Pertama ini dari Anas_Tash. Mas mau tanya, ibu saya punya warung. Menurut saya sesi ini bagus banget. Tapi ibu saya itu susah banget Mas diajak untuk mendigitalisasi. Menurutnya ribet dan gak perlu. Gimana caranya supaya saya bisa bujuk ibu saya untuk mau ikutan ya Mas? Ini kayaknya case-nya pun juga umum sekali mungkin saat baru-baru apalagi. Gimana Jiwo? Mungkin saya akan jawab gini, karena memang pemilik warung pintar itu rata-rata sekarang hampir 40%-nya 35-40 tahun. Which sebenarnya udah punya HP. Betul. Kalau yang udah 50 tahun sebenarnya agak susah. Atau dibantu mungkin sama anak. Atau kalau saran saya yang pertama adalah Masnya aja bikin aplikasi warung pintar, daftarin aja atas nama usaha ayah atau ibu ya. Ya, kemudian Mas praktekkan bagaimana kulaan di warung pintar. Oh ternyata fiturnya bagus banget nih kayak gitu kan, bisa tahu layanan kita. Mungkin dari situ dengan kita pembuktian, biasanya kalau orang tua itu biasanya dibuktikan kayak gitu kan. Orang tua ini akhirnya bisa mau terlulukan hatinya lah menggunakan aplikasi warung pintar kayak gitu. Tapi biasanya memang seperti itu ya, apalagi mungkin saja di luar kota-kota besar yang secara distribusi dan juga koneksi internetnya juga yang mungkin tidak terlalu memadai seperti kota-kota besar, mungkin untuk awal mungkin agak skeptis. Begitu Jiwo pernah menanggapi kasus-kasus seperti itu nggak Jiwo? Kayak skeptis ini apa sih, ribet banget, atau mau ambil laba terlalu besar nih marginnya untuk usaha-usaha kecil seperti saya gitu. Pernah nggak dapat kasus seperti itu? Pernah, justru pernah banget. Gimana jangankan di wilayah-wilayah yang bersifat remote gitu. Di perkotaan aja kita pernah dapat kayak gitu ya. Biasanya orang-orang tua biasanya. Ya akhirnya selemah-lemahnya iman adalah kita berdoa kan, kita udah ngasih tahu dan sebagainya gitu kan. Ya tapi kalau misalnya koneksi internet menurut saya udah cukup banyak sih Mbak sebenarnya. Memang kalau kelemahan warung pintar untuk remote area yang jauh dari BTS misalnya atau bukan BTS Army ya. BTS itu pemancar sinyal gitu kan, GSM itu memang belum kayak gitu kan. Tapi kita kebanyakan tuh pusat-pusatnya itu ya masih perkotaan emang gede-gede dulu kayak gitu kan. Nah sementara yang remote ini kita ambil solusinya lewat yang grosir pintar itu. Yang bisa menjangkau misalnya agen-agen itu
kemudian belanjakannya tinggal telepon aja gitu kan, tanpa harus belanja ke aplikasi, ada yang beberapa kayak gitu, kemudian silakan bisa belanja di agen tersebut, dan akhirnya diantarkan oleh tim dari Warung Pintar yang ada di agen tersebut. Kayak gitu. Nah, tim Warung Pintar ini ya pemberdayaan dari masyarakat sekitar warung atau agen tersebut kan. Kayak gitu. Apalagi kalau di kota-kota kecil mungkin Ya. size-nya pun juga ada yang relatively lebih kecil begitu ya untuk Relatif lebih warungnya kecil, tapi ada juga yang gede ya, tergantung. Jadi sangat-sangat ini banget Mbak. sendiri. Baik. Mau- Biasanya ada juga jenisnya. yang besar tapi memang itu cuma satu di Cuman radius satu-satunya, berapa di radius kilometer berapa. begitu Iya. ya. Di Iya, Kalimantan, di pedalaman dekat-dekat hutan misalnya. Gitu. Oke. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Zaljib. Mas, kalau misalnya kulakan di warung pintar apakah bisa? Bisa. Pertanyaannya udah punya warung atau belum? Itu aja. Syaratnya itu aja sebenarnya Iya. ya, cukup simpel ya. Ya, berwarung dulu deh tipsnya, ya 3 bulan lah. Atau titik kritisnya warung itu biasanya 6 bulan. Oke. Biasanya seperti itu. Oke. Ketika udah lewat 6 bulan dan warung itu masih bertahan, biasanya masnya atau mbaknya itu pasti akan memiliki usaha warung yang lebih konsisten atau lebih sustainable. Seperti itu. Oke, dan untuk memulai sendiri sebenarnya untuk bisa jadi mitra warung pintar, apakah awalnya itu perlu ada pembukuan dalam bentuk apapun nggak sih Jiwa? Misalnya untuk warung-warung kecil atau tradisional dan mungkin yang memulai untuk membuat warung kan tidak tahu cara memulai untuk pembukuan tuh seperti apa, nulisnya biasanya nulis di buku tulis dan sebagainya. Harus ada pembukuan terstruktur yang harus jelimet atau gimana sih Jiwa untuk Kalau memulai? untuk gabung jadi mitra warung pintar, itu tidak perlu itu. Oke. Tidak perlu, hanya cukup ya belanja pertamanya aja. Baik. Ya kita minimal 100.000 doang, kecil banget. Baik. Yang penting kita kasih experience yang baik dulu gitu kan, impresi yang baik dulu kayak gitu. Ke teman-teman si penerima warung ini, pemilik warung ini. Nah kemudian terkait dengan catatan usaha, Iya. misalnya. Warung pintar itu sudah mengembangkan namanya catatan pintar kalau di kita. Catatan usaha lah, namanya ya POS dan sebagainya. Ternyata itu nggak terlalu berjalan. Kenapa nggak berjalan? Karena yang dipentingin sama juragan itu adalah atau penerima atau pemilik warung ini adalah hutang, Mbak. Bahkan ada yang bilang kayak Hiroshima mati karena bom. Warung mati karena bon. Kayak gitu. Otomatis kita lebih cenderung bikin apa? Kita bikin namanya catatan hutang. Oh, hutang ini bapak ini berapa. Oh, baik. Terus kita bikinin fitur untuk namanya bagaimana cara WA-nya. Oh, ini utang dari customer maksudnya? Iya, utang dari baik, customer baik, biasanya baik, gitu. baik, Maka baik. dari itu kita untuk catatan namanya, yang libet. Berapa omsetnya dapat ini, itu sangat kecil banget. Penetrasinya mungkin 5%. Iya. Tapi untuk catatan hutang, Banyak. banyak, karena itu Kecil-kecil tapi banyak biasanya. kecil ya, 20 orang ngutang misalnya 5.000, 10.000 dikali berapa? Iya. Ya kan makanya kita punya fitur yang Itu yang ada warung fiturnya pintar. justru ya? Ada di aplikasi kita. Oh iya. Fitur-fitur yang sebenarnya kecil dan sebenarnya kalau dilihat dari keseluruhan fitur yang dimiliki warung pintar kan banyak ya dari registrasi dan sebagainya sampai ada catatan-catatan untuk laba dan pendapatan dan sebagainya. Ini tuh kayak catatan hutang apa sih? Tapi ternyata untuk warung itu penting sekali. Penting untuk banget. Kalau misalnya warung-warung yang udah usia 5 tahun, 10 tahun yang udah getol, bahkan warung yang bersifat warisan nih Bapak Ibu semuanya. Iya. Nomor 1 itu hutang. Oh iya, Iya. karena biasanya ada pembeli atau customer yang udah bertahun-tahun, jadi ya udah Iya. utang dulu Udah gitu utang ya. dulu, iya tunggu gajiannya 5 hari lagi ya gitu kan. Oke, Bisa kayak gitu. Oke, itu ibarat kata pembukuan untuk hutangnya sendiri ya, Iya, betul. sehingga nanti ada fiturnya juga nggak untuk misalnya ini untuk agar tetap cash flow-nya baik, sehingga ini perlu ditagih di kapan atau akhir bulan atau gimana? Ada. Misalnya yang utang siapa itu di situ tercatat, kemudian kapan penagihannya, dia janjinya berapa hari Oh nih. baik, ya. Atau tanggal berapa tinggal Iya. ditulis kayak gitu kan. Kemudian ada set remindernya, ya udah tinggal cek aja. Oh, saya mau nge-reminder via WA. Ya udah Yes. kita by sistem itu udah nyambung ke WA, udah ada teksnya untuk Bapak siapa, tolong bisa membayar hutang ke tanggal berapa gitu kan. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya nih pertanyaan dari Amara Jiwo. Kalau saya punya warungnya di dalam pasar, apakah bisa menjadi mitra warung pintar? Di mana dalam pasar? Di dalam pasar begitu. Beberapa warung justru di pasar. Sekitar 5% dari populasi warung pintar itu berada di pasar. Wow. Baik itu pasar tak kaget, pasar tradisional, Iya. pasar induk bahkan kita ada.
Oke. Kemudian biasanya Jo ini juga penasaran sebenarnya saya ya. Kalau tadi kan kita dengarnya success story ya, tapi ada nggak sih cerita yang bisa jadi pelajaran juga untuk calon-calon mitra warung pintar ataupun juga yang sudah menjadi existing mitra begitu ya? Apa sih pelajaran yang bisa diambil begitu atau challenge yang biasanya dimiliki oleh mitra yang kira-kira ini jadi pelajaran begitu untuk nanti yang ingin bergabung gitu? Yang pertama masalah warung itu bukan modal sebenarnya, tapi semangat juang teman-teman. Ya ketika memang warung itu menjadi mungkin satu-satunya pendapatan gitu kan. Dan mungkin kadang namanya usaha, kadang sepi, kadang ramai gitu kan. Tetap konsisten aja, minimal 6 bulan dulu deh. Ketika udah melewati masa-masa kritis biasanya mereka cenderung bisa bertahan dan sustain seperti itu. Kebanyakan tuh challenge-nya untuk warung pintar misalnya, pertama dia bikin warung gitu kan, baru usia 3 bulan tutup, ganti usaha yang lain karena memang tidak istiqomah. Biasanya seperti itu. Kayak dimanapun juga mengajarkan seperti itu ya. Kita konsisten harus istiqomah dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah jangan mencampurkan mana uang warung, mana uang kebutuhan keluarga atau rumah tangga. Kebanyakan seperti itu. Belanjaan ditaruh dalam rak warung biasanya. Anaknya jajan, "Ma, minta 5.000 buat jajan," kasih 5.000, 10.000. Itu jadi kacau. Jadinya benar-benar harus tegas Bapak Ibu semuanya membedakan mana uang warung untuk modal, mana untuk pendapatan rumah tangga lah atau kebutuhan rumah tangga itu. Yang paling penting. Karena kasnya sendiri itu pendataannya apakah harian begitu setelah selesai hari atau bagaimana biasanya? Iya, pendataannya biasanya harian. Bahkan ada beberapa kami melakukan namanya iterasi banyak banget untuk warung nongkrong biasanya. Dihitung dari jumlah sampah yang ada di situ. Misalnya sampah kacang misalnya, itu berapa sih ya? Itu mereka kejualnya sekian. Oh gitu, itu kayak warung nongkrong ya? Kalau yang sembako agak sulit karena memang dia harus beli lagi dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Dan ini pun juga di saat pandemi seperti ini, Jiwo, apalagi kita sudah memasuki restriksi lagi mungkin ya nanti ke depannya. Ini apa sih yang perlu diperhatikan begitu untuk masyarakat akhirnya bisa terbuka begitu ya pikirannya ataupun juga terbuka untuk lebih open minded dengan digitalisasi, karena digitalisasi lagi-lagi di Indonesia mungkin penetrasinya banyak tantangannya begitu ya. Apa sih urgensinya, let's say kalau misalnya dari Warung Pintar sendiri punya data-data terakhir yang juga termutakhir perihal bagaimana ini COVID-19 atau pandemi bisa jadi impact yang negatif begitu ya untuk pasar. Apa sih sebenarnya urgensi untuk pasar ataupun nanti mitra Warung Pintar bergeser ke digitalisasi, urgensinya ada di mana sih? Urgensinya adalah zaman terus berubah sih Mbak. Kayak gitu, kayak dan zaman perubahan zaman tuh semakin kesini semakin cepat gitu. Ya pilihannya adalah kita mau bertahan atau nanti dihabiskan sama zaman, pilihannya itu sih. Nah cara menyampaikannya ini yang penting ke para juragan kita gitu kan. Nah namanya kejuragan-juragan kita akhirnya menyampaikannya adalah lewat apa yang pertama lewat semangat tentunya, kayak gituan, semangat berusaha untuk ini ya. Yang kedua itu adalah kita kasih tips and trick yang benar-benar praktikal kepada mereka. Kayak gitu, misalnya kenapa kulangan di Warung Pintar? Oh ternyata banyak kemudahan di situ. Ya kan cuman H+1, kemudian bahkan kalau ada grosi pintar itu dia cuman beberapa jam kayak gitu kan. Kita mengedukasi via itunya sehingga lewat core bisnis yang bersifat praktikal itu yang sebenarnya itu core bisnisnya mereka gitu kan. Mereka akhirnya masuk ke digitalisasi tanpa sadar. Tanpa sadar. Tentunya ya apa namanya dari merekanya juga harus mau dulu gitu, atau pilihannya ya mereka bakal susah sih kalau misalnya berkembang kayak gitu. Gitu. Karena paling tidak bukan cuma soal distribusi ataupun bukan cuma soal penyelarasan dari warung tradisional ini menjadi digitalisasi, tapi sebenarnya seluruh aspek di negara pun juga sekarang udah agak bergeser sedikit ya kan ya ke digitalisasi, sehingga ini paling menjadi hal yang inevitable atau ya tidak terelakkan begitu ya untuk jadi faktor untuk jadi digitalisasi. Jiwo, ini kalau aku boleh tanya sedikit perihal Warung Pintar sendiri ke depannya, ada cita-citanya nggak sih Warung Pintar ke depannya yang belum
ditik nih di box-boxnya ini yang kira-kira ke depannya nanti warung pintar akan ini atau mungkin merambah line of industri lain begitu ya, atau warung sendiri, warung tradisional, warung kelontong, warung nongkrong, mungkinkah nanti merambah industri, membantu industri konveksi atau industri-industri lainnya begitu contohnya? Ya, untuk beberapa tahun ke depan mungkin kita lagi fokus ke warung kelontongan dulu. Oke. Karena itu fokusnya kita dulu deh. Yes. Baru nanti ketika memang itu udah selesai, kita merambah ke ya bagaimana warung sayur. Warung sayur itu Oh iya, ya benar-benar. kita ada tapi porsinya sangat kecil, di bawah 5% kalau nggak salah. Kayak Oke. gitu. Itu kita supply benar-benar sayuran segar. Oke. Ya kan, kayak gitu kan. Nah, baru sampai situ. Bagaimana untuk warung makan, restoran-restoran pinggir jalan gitu-gitu, itu masih belum. Bagaimana dengan Starling mungkin? Iya. Yang selalu berubah. Iya. Bagaimana nanti sistem distribusinya harus ikut namanya Starling kayak gitu kan? Nah itu kan tidak dimungkinkan untuk waktu sekarang kalau dari warung pintar, karena masih ada 3,5 juta warung itu. Yep. Kayak gitu kan. Tapi ke depan kita akan komit membantu segala lini dari UMKM sih. Right. Terutama UMKM yang bersifat trading atau perdagangan. Oh, bersifat perdagangan, Yes, 70 betul. sampai 80% SAS-nya itu dari perdagangan semua. Baik. Ya. Warung Pintar ada kerjasama juga kah dengan pemerintahan terkait, misalnya pemerintah kota ataupun juga balai-balai desa, BUMD dan sebagainya? Betul, kita kalau pemerintah kita udah pernah di Banyuwangi Oke. untuk di warung-warung di Banyuwangi itu bersifat dulu ya tahun 2019 itu kita bikin warung-warung sebagai hub informasi turis turis. Wow, iya. Turis Gimana information di tuh situ. Jiwa? Menarik. Iya, kan dulu kan warung pintar kita bikin namanya rombong-rombong atau gerobak-gerobak warung, kita Oke. tempatkan di titik-titik strategis yang ada di Banyuwangi lah. Baik. Mau pelayanan publik lah, di Taman Belambangan atau Oh, alun-alun dan sebagainya, dan itu sebagai tourist information juga. Dan itu si pemilik warungnya juga memberikan informasi kayak tempat-tempat turis yang ada di atau wisata yang ada di Yes. Banyuwangi itu di mana aja sih kayak gitu kan. Oke. Itu satu. Kemudian untuk Sumedang sendiri kita bantuin untuk para para koperasi masjid yang dikelola sama DKM. Oh. DKM oke. itu Dewan Kesejahteraan Masjid gitu kan. Oke. Kita bantuin bikinin rombong warung, gerobak warung, kita bagikan ke sana, ada 26 kecamatan gitu kan Oke. di sana. Ya mereka pemberdayaan si koperasi masjid ini sehingga mereka jauh lebih bisa optimal lah kayak gitu kan untuk melayani masyarakat sekitar masjid atau jemaah-jemaah yang berada di sekitar masjid kayak gitu. Kalau pemberdayaan individunya sendiri, Jiwo ada nggak sih? Apalagi kalau misalnya ya syukur-syukur misalnya pandemi berakhir begitu, kedepannya ada nggak sih misalnya ada pemberdayaan atau training atau seminar yang face to face, apalagi merambah untuk titik-titik yang mungkin belum teredukasi lebih lanjut begitu ya tentang pengelolaan warung kedepannya, ada nggak sih warung pintar fitur-fitur tersebut gitu untuk edukasi? Dulu kita ada gitu kan sebelum mereka buka warung itu kita kasih namanya edukasi lah kayak gitu. Yes. Karena memang lagi pandemi ini itu sangat sulit untuk dilakukan sehingga kita pakai online aja deh kayak gitu kan. Sampai sekarang masih berjalan ya online? Sampai sekarang masih berjalan. Oke, Mereka oke. tinggal download aja aplikasinya, di situ ada fitur-fiturnya kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua itu ya beberapa yang bersifat partnership, yang bersifat misalnya yang perlu namanya engagement tinggi misalnya. Yep. Kita perlu namanya memang pendampingan langsung seperti halnya di pemerintah Kabupaten Sumedang misalnya atau pemerintah Kabupaten Banyuwangi, benar-benar kita hadir secara offline mengedukasi mereka seperti itu. Oke. Karena kita udah memasuki penghujung sesi ya bersama Jiwo Damar Anarki, dan tadi juga pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya menarik dan mewakili rasa penasarannya bukan cuma untuk yang ingin menjadi mitra warung pintar, tapi sebenarnya warung pintar juga sebagai konsep pun juga mungkin saja yang menonton belum terlalu familiar begitu ya. Jadi tadi sangat elaboratif sekali penjelasannya. Ada kalimat-kalimat penutup mungkin Mas Jiwo untuk bisa mengkonklusikan tadi pemaparannya dan juga diskusi kita tadi. Diskusinya gimana ya? Ininya pandemi itu membuat membuat seluruhnya berubah, dan kita bagaimanapun kita harus beradaptasi gitu kan. Yang pengen saya sampaikan kepada para pengusaha yang ada di sini, entrepreneur adalah tetap semangat gitu kan, dan tentunya tetap bisa melek dengan perubahan zaman, dan semoga bisnisnya bisa lancar seperti itu, dan tetap terbukalah dengan segala macam
kemungkinan yang bisa terjadi di tengah perubahan yang tidak pasti ini. Sekian dari saya. Baik, luar biasa. Jiwo Damar Anarki, Impact Manager dari Warung Pintar. Ya. Karena tidak ada penonton yang menonton secara langsung, jadi aku tidak bisa memberikan tepuk tangan, mau meminta Kita aja tepuk tangan. Wow, tim mana tim? Nah, begitu dong. Semangat dari tim yang sudah di sini dari pagi. Yang menonton pun juga jutaan ya yang ada di YouTube dan juga Shopee Live. Terima kasih sekali lagi Jiwo pemaparannya, Ya, perwakilan sama-sama. dari Warung Pintar. Semoga cita-citanya untuk mendigitalisasi warung dari segala sisi begitu bisa terlaksana ya ke depannya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you so much sekali lagi. Rekan-rekan UMKM jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 12.30 kita masih akan datang lagi dengan pemaparan lebih lanjut. Apalagi untuk kalian nih para pegiat UMKM, ternyata ada potensi ekspor loh di Indonesia sendiri yang bisa untuk kalian coba dan juga bisa kalian tekuni, terutama untuk kalian para pegiat UMKM dan juga untuk kalian yang sedang menonton pun ini juga akan menjadi insight yang sangat-sangat berarti untuk kalian. Pada pukul 12.30 nanti stay tune di kelas personal Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee.